Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi presentasi bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Yang pertama, tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi. Fiksi pada dasarnya, buku fiksi merujuk pada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau hayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulisnya, walaupun ada kalanya tokoh, alur cerita, ataupun latar bisa merujuk kepada sesuatu yang benar-benar ada. Contohnya, katakan saja sebuah novel dengan tokoh bernama Albert Einstein yang ketika mengenyam studi di Zurich tanpa sengaja menemukan mesin waktu. Albert Einstein mungkin orang yang benar-benar ada, Universitas Zurich juga. Tapi, novel tersebut tetaplah fiksi karena alur ceritanya bukan kejadian sesungguhnya. Fiksi juga dapat mencakup buku komik dan berbagai kartun animasi. Buku non-fiksi berisi data dan fakta di dalamnya, sehingga tidak sembarangan orang dapat menulis buku non-fiksi. Selanjutnya, subjudul, berikut nilai-nilai yang terdapat pada cerita fiksi maupun non-fiksi. Yang pertama, nilai sosial. Yang kedua, nilai budaya. Yang ketiga, nilai ekonomi. Dan yang keempat, nilai filsafat. Topik selanjutnya ialah ciri-ciri teks sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah diantaranya, yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadiannya. Kedua, bentuk teks cerita yaitu diulang atau recount. Struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan kelima, isinya berupa fakta. Selanjutnya, kaidah kebahasaan novel sejarah atau teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau atau yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya, semua menyaksikan betapa sangat marah bekel Gajah Mada saat itu. Kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal seperti sejak saat itu, setelah saat itu, mula-mula. Contohnya, sejak saat itu, Ranggayuda telah naik pangkat dari Senopati menjadi Temenggung. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kerja material. Kata ini menggambarkan sesuatu aktivitas fisik atau perbuatan yang dapat dilihat. Contohnya, Ranggayuda berdiri sambil menyembunyikan sangat rapat warna hatinya. Keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung untuk menjelaskan tuturan seseorang oleh pengarang. Contohnya, dengan jelas bekel Gajah Mada menurutkan apa yang terjadi di kota raja. Kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, dan menganggap. Contoh, Rakuti berpikir keras mencoba menebak kemana bekel Gajah Mada berusaha menyelamatkan Jaya Negara. Dan keenam, menggunakan banyak dialog dengan menggunakan tanda petik ganda. Contohnya, "Hei, kau lihat itu." Kedua, "Rumah siapa yang terbakar itu?" "Hei, itu Kesatria Jalapati." Apa yang terjadi? Kebakaran terjadi di Kesatrian Jalapati. Ketujuh, menggunakan kata-kata atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, Temenggung Pujut Luntar yang semula lebih banyak diam itu bangkit berdiri sebelum berbicara. Temenggung Pujut Luntar masih menyempatkan diri memelintir kumisnya yang panjang. Sayang, kumisnya hanya beberapa helai dan tidak lebat. Selanjutnya, frasa ini adalah peletakannya yang bisa menduduki proses subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Kita bisa melihat contoh implementasinya pada kalimat-kalimat di bawah ini, seperti yang pertama, rumah mungil ini kami bangun dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sejak 10 tahun yang lalu. Kedua, bulan pertama saat pernikahan terasa sangat indah bagi setiap pasangan pengantin. Yang ketiga, walaupun sudah disimpan di lemari besi, anak Bu Sabiah tetap berusaha membobol uang di dalamnya. Kemudian, frasa verba modifikatif adalah gabungan kata kerja yang terdiri dari dua kata atau lebih, di mana salah satu kata tersebut merupakan pembatas yang berfungsi sebagai keterangan tambahan atau pelengkap. Contohnya, ia bekerja keras pada kolonial Belanda. Kemudian,
Frasa verbal koordinatif adalah gabungan dua atau lebih kata kerja yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung tertentu, seperti dan, atau. Berbeda dengan frasa verbal lainnya, frasa verbal koordinatif hanya terdiri dari dua kata yang sama-sama berfungsi sebagai unsur inti. Contohnya, pada suatu hari, ia ditugaskan untuk memata-matai dan menyingkirkan orang yang ia kagumi. Selanjutnya, aposif berarti menerangkan kata sebelumnya. Jadi, pengertian dari frasa verba aposif yang adalah gabungan kata yang menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan, di mana gabungan kata tersebut terdapat keterangan tambahan yang diselipkan. Contohnya, ia juga memimpin syarikat dagang Islam. Selanjutnya, topik frasa adverbal. Frasa adverbal atau bisa disebut juga dengan kata keterangan adalah suatu jenis kata yang menunjukkan waktu, peristiwa, kejadian, dan tempat. Penggunaannya tuh dimasukkan untuk memberikan keterangan lebih detail terhadap waktu, peristiwa, kejadian, dan tempat dalam runtut perceritaan sejarah. Contoh, pada masa itu, pada saat itu, ketika itu, pada waktu itu, pada zaman itu, dan sebagainya. Contohnya, Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban. Datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh Sang Prabu ke negeri Melayu. Beberapa tahun lalu dan ke negeri Melayu. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Konjungsi atau kata sambung temporal berarti waktu, menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa, misalnya hingga, ketika, sambil, sebelum, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, selanjutnya, seterusnya, dan tatkala. Konjungsi temporal sederajat yaitu kata hubung yang bersifat setara atau sederajat. Sedangkan konjungsi temporal tidak sederajat adalah kata hubung yang menghubungkan kalimat bertingkat atau kalimat tidak setara. Contohnya, Ronggolawe yang setia sejak zaman Prabu Kartanegara berpihak kepada Dia Gayatri, sampai akhirnya Sang Prabu mengangkat Senopati Nami menjadi pembesar tertinggi dan yang paling berkuasa sesudah raja. Selanjutnya, verba material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan. Contohnya adalah raja memanggil Ronggolawe untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Afeksi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Pada verba mental terdiri dari partisipasi pengindra atau sensor dan fenomena. Contohnya, kamu sama sekali tidak mengerti perasaan ayah. Yang kedua, saya khawatir dia akan jatuh sakit. Yang ketiga, aku sangat membencinya. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi suatu penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas, dan di dalamnya itu ada penggambaran sifat-sifat ataupun ciri khusus suatu objek. Contohnya, mobil tersebut mengalami kerusakan berat karena bertabrakan dengan tiang listrik pada kecepatan 90 km per jam. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur orang lain menuruti sesuatu yang diminta oleh si penutur. Kalimat ini terkadang disebut juga dengan jenis-jenis kalimat perintah. Isi kalimat imperatif biasanya berupa kalimat perintah yang sangat keras atau kasar, hingga permohonan yang sangat halus ataupun santun. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat yang memiliki adanya artikel penegas, penghalus, ajakan, harapan, permintaan, dan larangan. Susunan kalimatnya itu inversi, sehingga subjek dan predikatnya tidak pasti. Pelaku tindakannya tidak selalu terungkap. Umumnya itu diakhiri dengan contoh penggunaan tanda seru yang tepat di akhir kalimat.
Macam-macam kalimat imperatif dan contohnya. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang di dalamnya memiliki makna sebuah perintah atau ajakan. Dalam penulisan kalimat imperatif ini, akhir kalimatnya ditandai dengan tanda seru. Beberapa ciri umum dari kalimat imperatif antara lain menggunakan intonasi yang tinggi di awal kalimat dan berintonasi rendah pada akhir kalimatnya, meskipun dalam beberapa kondisi dapat dilafalkan datar. Menggunakan partikel yang terkesan menegaskan, menghaluskan, serta ada kata-kata pemerintah seperti ajakan, harapan, permintaan, dan pelarangan. Kalimat imperatif intransif atau tak transitif merupakan kalimat imperatif yang terbentuk dari kalimat yang pernyataan dengan menggunakan kelompok kata yang terbentuk dari kata dasar, kata kerja dasar atau kalimat kata sifat yang umumnya berlawanan menggunakan kata ber atau kata depan. Contoh, pergilah ke pasar. Kedua, keluarlah dari rumah. Ketiga, semuanya duduk yang rapi dan lain sebagainya. Kedua, kalimat imperatif transitif adalah jenis kalimat imperatif yang mana mempunyai predikat verba transitif yang hampir sama dengan konstruksi deklarasi pasif. Contohnya, perbaiki mobil butut ini. Kedua, belikan adik-adikmu baju baru. Ketiga, ubah gaya dan perilaku keseharianmu itu. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalimat imperatif halus adalah jenis kalimat imperatif yang mana memiliki bentuk dan menggunakan kosakata yang lebih halus dan lembut. Misalnya, tolong, mari, coba, sekiranya, silahkan, dan lain sebagainya. Contohnya, silahkan duduk di baris yang paling depan. Tolong ambilkan belanjaan ibu di depan. Tolong duduk sebentar menemaniku, dan lain sebagainya. Keempat, kalimat imperatif permintaan adalah jenis kalimat imperatif yang mana memiliki bentuk yang dapat digunakan sebagai ungkapan permintaan. Kalimat ini seringkali ditandai dengan kata-kata mohon atau minta. Contohnya, saya minta kembalikan semua buku di perpustakaan ke raknya masing-masing. Yang kedua, mohon hadiri pertemuan penting di balai desa minggu besok. Ketiga, mintalah uang saku kepada ayahmu, dan lain sebagainya. Yang kelima, kalimat imperatif larangan merupakan jenis kalimat imperatif yang bertujuan untuk memberikan larangan. Biasanya, kalimat imperatif ini diakhiri dengan menggunakan kata janganlah. Contohnya, janganlah menggunakan barang-barang terlarang itu dalam kehidupanmu. Kedua, jangan membuang sampah di area ini. Ketiga, jangan suka menunda pekerjaan, dan lain sebagainya. Keenam, kalimat imperatif ajakan dan harapan merupakan jenis kalimat imperatif yang berisikan suatu ajakan serta harapan dalam kalimatnya. Biasanya diawali dengan penggunaan kata marilah, ayolah, hendaknya, harap, dan lainnya. Contohnya, marilah menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Yang kedua, ayo berangkat ke sekolah. Yang ketiga, hendaknya budayakan sikap antri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kalimat imperatif pembiaran. Jenis kalimat imperatif yang memiliki kesan menginginkan lawan bicaranya untuk tidak melarang atau membiarkan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan dari penulis. Biasanya, terdapat penggunaan kata biarkanlah dan biarlah. Kalimat imperatif pembiaran juga mengesankan kalimat yang bertujuan memerintah ataupun menyuruh membiarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam perkembangannya. Contohnya, biarkanlah dia pergi merantau. Kedua, biarkanlah kursi itu tetap di sana. Ketiga, biarkanlah tetap seperti itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung suatu pernyataan seperti layaknya 5W1H. Contohnya, sudahkah kamu menjahit kain yang kuberikan bulan lalu? Hal ini ditujukan untuk mengulik suatu informasi seperti layaknya wawancara. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.